Kenapa kartu debit ditolak saat pembayaran pada belanja online atau ditolak ketika melakukan pembayaran online seperti PayPal, Gojek, Dana, Google Play Store, App Store, dan lain-lain? Berikut ini beberapa penyebab kenapa kartu debit ditolak saat pembayaran atau belanja online. Jenis kartu debit yang digunakan. Jika Anda ingin melakukan pembayaran atau belanja online di suatu website tertentu dengan metode transaksi debit online dan muncul logo-logo seperti ini, berarti situs tersebut hanya menerima pembayaran dengan jenis kartu debit yang tertera seperti di logo ini saja. Dengan kata lain, kartu debit GPN belum bisa digunakan untuk melakukan transaksi debit online yang membutuhkan verifikasi. Kartu debit GPN belum mendukung fitur transaksi debit online. Kartu debit belum mendukung metode debit online. Walaupun kartu debit berlogo Visa atau Mastercard, belum tentu bisa digunakan untuk transaksi debit online. Hal ini tergantung dari kebijakan pihak bank dan juga jenis rekeningnya. Ada beberapa bank di Indonesia mengeluarkan kartu debit berlogo Visa atau Mastercard, tapi fitur debit online tidak diaktifkan secara otomatis oleh pihak bank. Nah, jika Anda menggunakan kartu debit Visa atau Mastercard, namun fitur transaksi debit online-nya belum diaktifkan, maka otomatis kartu debit tersebut akan ditolak saat belanja online. Untuk mengetahui dan memastikan apakah fitur debit online sudah aktif di kartu debit Visa atau Mastercard, maka bisa tanyakan langsung kepada pihak bank bersangkutan. Apakah kartu debit Visa atau Mastercard yang digunakan sudah mendukung fitur transaksi debit online? Apakah fitur debit online sudah aktif? Apabila sudah dipastikan bahwa kartu debit Visa atau Mastercard mendukung fitur debit online, berarti fitur tersebut harus diaktifkan terlebih dahulu. Cara mengaktifkan fitur transaksi debit online bisa Anda tanyakan kepada pihak bank bersangkutan, karena setiap bank memiliki metode berbeda untuk aktivasi fitur debit online. Misalnya, pada Bank BCA, dapat mengaktifkan fitur transaksi debit online lewat aplikasi BCA Mobile. Pernah saya bahas di video tutorial terdahulu, link ada di deskripsi video. Sedangkan aktivasi fitur debit online pada bank lain tentu saja caranya pasti berbeda, maka bisa ditanyakan langsung ke pihak bank. Saldo tidak mencukupi. Hal sepele yang sering dilupakan, apakah ada saldo di rekening. Bahkan jika masih ada saldo, apakah mencukupi untuk nominal pembayaran. Karena sumber dana kartu debit berasal dari saldo di rekening, berbeda dengan kartu kredit yang sumber dananya berasal dari limit. Sehingga pastikan saldo di rekening tabungan mencukupi. Jika kurang, maka otomatis kartu debit akan ditolak. Apakah data-data sudah benar? Ketika akan melakukan transaksi debit online, diminta untuk memasukkan beberapa data yang ada pada kartu debit. Nah, pastikan data-data kartu yang diberikan sudah benar, tidak ada salah penulisan. Hal lain, perhatikan tanggal kadaluarsa kartu debit. Apabila tanggal kadaluarsa kartu sudah lewat, tanda kalau kartu debit tersebut tidak bisa digunakan. Silahkan hubungi pihak bank untuk ganti kartu debitnya. Sebagai catatan,
Data-data yang terdapat pada kartu debit adalah rahasia. Jangan pernah diberitahukan kepada siapapun dan juga tidak bertransaksi di situs-situs yang tidak jelas. Dikhawatirkan data-data kartu debit tersebut disalahgunakan. Apakah merchant mendukung transaksi 3D Secure? Merchant adalah situs tempat melakukan transaksi seperti eBay, Netflix, Amazon, dan lain-lain. Sedangkan 3D Secure adalah sistem transaksi yang menggunakan kode OTP. Permasalahan yang terjadi, kebanyakan bank-bank yang ada di Indonesia hanya memperbolehkan transaksi debit online apabila merchant mendukung transaksi 3D Secure. Namun seringkali terjadi, tidak sedikit situs-situs di luar negeri yang tidak mendukung transaksi 3D Secure. Contohnya, PayPal, Netflix adalah yang tidak mendukung metode 3D Secure. Jadi, apabila kartu debit Anda hanya mendukung transaksi dengan 3D Secure, sementara Anda bertransaksi di situs-situs yang tidak menggunakan 3D Secure, otomatis kartu debit ditolak. Sehingga bisa ditanyakan kepada pihak bank, jenis transaksi apa yang bisa didukung kartu debit tersebut. Karena bisa jadi kartu debit tersebut hanya mendukung sistem transaksi dengan 3D Secure saja. Tetapi ada juga beberapa bank yang hanya mendukung transaksi 3D Secure dan ada pengecualian untuk beberapa situs tanpa 3D Secure. Nah, dengan adanya pengecualian tersebut, tetap masih bisa melakukan transaksi di situs non 3D Secure, tapi hanya terbatas pada list yang dikecualikan oleh pihak bank tersebut. Jadi, pastikan merchant atau situs tempat belanja online mendukung 3D Secure atau tidak. Kemudian tanyakan ke pihak bank, apakah kartu debitnya mendukung 3D Secure atau tidak. Begitulah jawaban dari pertanyaan, kenapa kartu debit ditolak saat pembayaran pada belanja online? Semoga bermanfaat.